Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia U17 antara Indonesia versus Yaman, yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini, berarti Indonesia dipastikan lolos dari fase grup dan juga akan tampil di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November nanti. Karena setiap tim yang lolos dari fase grup akan dipastikan menjadi salah satu kontestan yang mewakili Asia untuk bermain di Piala Dunia U17 nanti. Dan Indonesia merupakan salah satu tim yang berhasil meraih 2 kali kemenangan di fase grup di 2 pertandingan awal mereka. Kita tahu pertandingan pertama menang melawan Korea Selatan dengan skor 1-0 dengan gol yang dicetak oleh Evandra di masa injury time melalui titik putih atau tendangan penalti. Dan di pertandingan semalam Indonesia bisa menang secara telak. Memang Yaman bukanlah tim sekuat seperti Korea Selatan, tetapi Yaman juga bukan merupakan tim underdog di level U17 atau juga U20. Bahkan Yaman lolos ke Piala Asia U17 ini sebagai juara grup di babak kualifikasi. Dan memang sepak bola mereka sedang berkembang. Bahkan timnas Yaman U20 juga bermain di Piala Asia U20 lalu. Jadi bukan berarti Indonesia bisa menang telak karena Yaman adalah tim yang lemah. Jika lawannya Afghanistan, ya tentu Afghanistan adalah tim yang lemah. Tapi bukan Yaman, teman-teman. Namun Indonesia bisa menang karena memang ada yang namanya rencana permainan, alias istilah kerennya game plan. Dari siapa game plan ini? Ya tentu dari sang pelatih Nova Arianto. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal. Yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Karena kita bisa melihat bahwa pada saat melawan Korea Selatan, Indonesia bermain pragmatis, lebih banyak bertahan mulai dari lini tengah dan mengandalkan counter. Tapi di pertandingan semalam, Indonesia juga berani bermain ofensif walaupun tidak lupa juga untuk bertahan. Karena teman-teman yang perlu kita pahami bahwa di sepak bola, yang diperlukan bukan saja untuk menyerang secara efektif, tapi juga untuk bertahan secara solid. Karena jika sebuah tim tidak kemasukan gol dan kemudian bisa mencetak 1 gol saja, berarti tim tersebut akan meraih kemenangan. Tapi kan bukan berarti tim tersebut akan terus bermain pragmatis. Seperti yang tadi saya katakan, pada saat melawan Yaman yang memang levelnya di bawah Korea Selatan, maka tentu Nova Arianto akan memakai strategi yang menyerang. Jadi, walaupun Sintayong memang tidak sempat memberikan trofi bagi Timnas Indonesia sebagai pelatih, tapi dia juga memberikan warisan ilmu kepada salah satu pelatih lokal di Indonesia, yaitu Nova Arianto. Jadi saya pikir ya Nova Arianto juga tentu belajar banyak ya sebagai pelatih dari Timnas U17 bahwa sebetulnya tidak mudah untuk bisa melatih tim usia muda. Karena selain juga diperlukan wawasan yang luas tentang taktikal, juga diperlukan kemampuan untuk bisa memberikan keyakinan kepada para pemain muda yang rata-rata usianya itu 16 tahun. Jadi itu tentu tidak mudah. Namun wawasan taktik yang dia punya itu yang sangat istimewa. Bahkan di beberapa platform termasuk di Bola Bung Binder pada saat saya mengundang Nova Arianto ke sini untuk berbincang dengan saya kan di program Bincang Bareng Binder, Nova Arianto juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi asisten pelatih dari Sintayong karena dia mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak akan dia dapatkan dalam kursus kepelatihan. Jadi saya pikir nih bagus banget sharing of knowledge dari Sintayong kepada Nova Arianto yang sekarang kelihatan hasilnya.
Apa itu hasilnya ya? Timnas Indonesia U17 pertama kali lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya memang sudah pernah bermain di Piala Dunia U17 kan? Tapi kan sebagai tuan rumah pada tahun 2023 lalu. Namun selain juga keberhasilan lolos, kita juga perlu melihat cara bermain Indonesia ini seperti apa. Kalau melawan Korea banyak sekali yang mengatakan bahwa Indonesia beruntung, kecuali saya. Karena saya melihat ada kerja keras dari para pemain dan ada rencana permainan yang jelas. Bertahan aja, main counter, ya. Tapi kita lihat lawan Yaman permainannya berubah. Artinya memang tidak ada faktor keberuntungan, tapi yang ada adalah taktik permainan. Ya faktor keberuntungan itu kalaupun ada, bukan karena tidak ada usaha dari para pemain. Masa para pemain hanya ngopi? Ya kan ngopi di pinggir lapangan atau ngopi di atas lapangan ya kan santai-santai. Kan nggak mungkin. Ya kan pasti mereka berusaha habis-habisan. Jadi saya pikir nggak usah lah kita terlalu negatif berkomentar di sosial media. Kalau nggak bisa berkomentar, nggak usah berkomentar. Ya kan kalau nggak paham tentang sepak bola, nggak usah banyak bacot juga. Jadi kita juga kalau mau bacot, ya bacot yang berkualitas. Maka itu selalu saya katakan bahwa di channel YouTube Triple B ini saya selalu berbicara sesuai dengan fakta. Ya kalau memang bagus akan saya katakan bagus, kalau memang jelek akan saya katakan jelek. Tapi dengan data yang valid. Nah apa data yang valid untuk permainan Timnas Indonesia semalam? Data yang valid yaitu Indonesia bisa create lebih banyak chances. Dan Indonesia bisa lebih banyak memberikan passing-passing yang akurat. Sebaliknya Yaman sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Bukan karena Indonesia berani bermain ofensif, enggak juga karena Indonesia bermain yang namanya control possession. Jadi possession itu bisa mereka kontrol pada saat diperlukan. Artinya pada saat perlu mengatur tempo, para pemain akan mengontrol bola cukup lama, mengontrol penguasaan bola cukup lama. Tapi pada saat perlu menyerang, teman-teman bisa perhatikan bahwa banyak direct passing yang diberikan oleh para pemain yang bermain di lini pertahanan. Mulai dari Panji dan juga dari Baker. Jadi teman-teman lihat saja banyak direct pass yang mereka berikan kepada pemain yang sudah berada dalam posisi terbuka atau open space. Jadi memang permainan dari Indonesia itu sederhana. Berikan bola kepada pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Maka itu gol-gol yang tercipta juga gol-gol yang bagus yang dibangun melalui sebuah proses. Contoh kan, seperti gol pertama itu dari Goli kan, itu sebetulnya kan bukan keberuntungan juga atau bukan kebetulan. Karena memang ada bola yang masuk, tapi pemain Yaman tidak bisa mengontrol dengan baik. Namun Goli bisa memanfaatkan peluang tersebut. Itu yang saya katakan, yang penting memanfaatkan peluang. Dan ini kan bukan gol yang mudah. Iya kan? Dia shooting, tendangan setengah volley, langsung bisa menjebol gawang dari Yaman. Inilah gol yang diperlukan Indonesia di menit-menit awal. Kan saya katakan di konten preview untuk pertandingan ini yang penting mencetak gol lebih dulu dan mainnya harus tenang. Walaupun tetap pressure lah. Ya kan, setiap pertandingan tentu berat lah bagi para pemain muda kita. Jadi nggak sesederhana seperti kita pikirkan. Nggak gampang. Sama juga bagi Nova Arianto sebagai pelatih. Nggak gampang bagi dia berada di pinggir lapangan melatih para pemain muda yang minim jam terbang. Iya dong, ini kan berada di grassroots level. Jadi nggak gampang. Tapi gol pertama itu yang sangat penting dan Indonesia bermain lebih lepas lagi. Baru kemudian kita bisa melihat ada gol kedua ini juga cakep. Nah ini nggak ngerti apakah antara shooting dari Goli atau memang dia memberikan passing yang bisa disambut oleh Alberto. Ya kan, tapi bagus itu kan dia ternyata sambil terjatuh bola itu justru tertuju kepada Alberto dan Alberto itu melihat arah bola. Jadi dia tidak membelakangi Goli, dia melihat arah bola dan dia memberikan sentuhan dengan kepalanya dan bisa membawa Indonesia unggul 2-0. Setelah unggul 2-0, Yaman all out attack. Bagus. Tapi kan mereka juga sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Lebih banyak peluang mereka melenceng. Kenapa? Karena compact defense dari para pemain kita nih, yang diperagakan oleh para pemain kita nih bagus. Jadi Nova Arianto juga tidak lupa untuk meminta para pemain, pokoknya kalian tuh harus disiplin juga dalam bertahan. Jadi pada saat Yaman itu berani bermain terbuka, bukan berarti diladeni oleh para pemain Indonesia. Enggak, mereka main counter. Ada sekali itu counter, hampir tercipta gol. Tapi saya melihat dalam hal ini Mirza agak sulit ya mencari ruang. Jadi sebagai striker dia harus juga pintar mencari ruang. Sekali dia mendapatkan ruang, tapi memang dia sudah offside. Nah, jadi memang dia juga sebagai ujung tombak harus pintar mencari ruang atau pintar membuka ruang. Namun di babak kedua memang saya melihat Yaman lebih agresif dan mereka lebih direct. Cepat memberikan bola ke depan dan Panji mungkin tidak mengira bahwa ada pemain di belakangnya dan mau tidak mau dia melakukan pelanggaran. Itu jelas di dalam kotak penalti. Dan Kapten Yaman ya, kalau nggak salah ini ya, yang bisa mencetak gol dari titik putih, membuat skor menjadi 2-1 ya. Jujur ya, saya agak deg-degan nih udah 2-1 nih. Tapi disiplin dari para pemain itu yang bagus. Nah mereka disiplin di lini pertahanan. Memang ada juga peluang kemudian dari Yaman, tapi
begitu berbahaya. Dan saya melihat satu keunggulan dari para pemain kita yang mungkin karena ini lawannya Yaman ya, mereka juga memang tidak panik di lini pertahanan. Lawan Korea agak sedikit lah ada panik yang tercipta itu. Tapi lawan Yaman mereka agak panik, tapi proses counter ini yang selalu bagus nih. Dan kita melihat pressure yang diberikan oleh para pemain kita juga baik. Karena itu pemain Yaman memberikan back pass, tapi dikejar kalau nggak salah oleh Raffi itu ya, pemain yang baru masuk ya. Kemudian dia dilanggar dan eksekusi penalti juga bisa dilakukan dengan baik oleh Evandra. Dan kemudian gol yang cantik juga menurut saya karena ada proses build up. Dan Josh Sholong kalau nggak salah itu namanya yang memberikan umpan kepada Evandra. Nah di sini lagi-lagi nih masalah finishing. Karena dari shooting pertama Evandra punya peluang itu bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Yaman. Baru kemudian dia bisa mencetak gol melalui proses rebound untuk melengkapi kemenangan dari Indonesia menjadi 4-1. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari permainan Indonesia semalam, yaitu permainan lebih ofensif dan kepercayaan diri dari para pemain yang cukup baik, walaupun tidak overconfident. Dan Coach Nova Arianto tampak jelas meminta para pemain tutup ruang. Dapat bola, cari pemain yang free, jadi tidak ngasal memberikan umpan. Dan apakah teman-teman hitung berapa jumlah crossing yang dilepaskan oleh para pemain kita? Nah coba, tahu gak berapa? Di bawah 5. Crossing loh, jadi gak ada tuh yang namanya kasih bola ke flank, crossing kiri, crossing kanan, main long ball, enggak, adanya direct passing. Tapi direct passing itu diberikan, kemudian di build up lagi. Ada pemain lain yang tiba-tiba muncul dari second line. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh para pemain. Artinya control the possession, gak harus lama menguasai bola, tapi lihat ada pemain yang free langsung memberikan bola. Jadi, para pemain ini terlihat jelas bermain dengan yang namanya visi permainan. Intelijensia itu ada. Nah itu semua karena memang peran dari pelatih. Dan gak gampang seperti yang saya katakan untuk melatih para pemain muda kita. Karena sebetulnya jujur, dari segi pembinaan pemain usia muda kan Indonesia cukup di bawah tim-tim besar lainnya. Ya kan, apalagi seperti Korea dan Jepang ketinggalan jauh. Padahal kita bisa juga mencapai level seperti mereka. Nah tinggal pembinaannya lebih rapi lagi dan harus ada sistem kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang full competition memang gak gampang. Tapi ya inilah yang sekarang perlu dilakukan juga oleh federasi, melibatkan semua stakeholder. Karena sebetulnya kita punya pemain-pemain yang berbakat, asal mereka bisa dibina dengan cara yang tepat. Lawan Korea, para pemain kita jatuh bangun, disiplin. Tapi pada saat mendapatkan peluang mereka menyerang. Lawan Yaman, mereka berani bermain lebih terbuka karena jelas Yaman di bawah Korea Selatan. Jadi bukan berarti Coach Nowani selalu memakai taktik parkir bis. Tapi enggak, dia belajar dari mentornya. Yaitu pada saat diperlukan baru berani bermain sedikit terbuka tapi tetap menjaga kesolidan di lini pertahanan. Jadi memang di hidup ini kita juga perlu mendapatkan mentor yang bijak atau mentor yang memang memahami apa yang perlu dia berikan ilmunya kepada muridnya agar muridnya tersebut juga bisa berkembang secara profesional. Dan itu yang dilakukan oleh Shin Tae-yong kepada Nova Arianto. Suka atau tidak suka, itulah faktanya. Karena memang Nova Arianto cukup lama menjadi asisten pelatih dari Shin Tae-yong, tapi pada intinya Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan masih ada beberapa pertandingan dari Piala U17 ini dan kita harapkan para pemain juga tidak gede kepala. Dan Coach Nova Arianto yang saya kenal, yang saya ketemu di sini memang adalah sosok yang rendah hati. Saya yakin dia akan tetap fokus untuk membawa tim ini bermain lebih rapi lagi di Piala U17 dan tentu melangkah lebih jauh lagi. Dan dengan demikian nanti Indonesia akan bermain di perempat final. Kita tunggu nanti lawannya Indonesia siapa. Ya untuk sementara ini menurut saya ya gak ada salahnya juga kita merasa bahagia dan bersyukur. Tapi seperti yang selalu saya katakan, kita harus rendah hati. Gak perlu mengejek tim lawan, apakah itu Yaman atau Korea Selatan. Tapi kita semua perlu bersatu untuk mendukung kemajuan dari tim nasional Indonesia di semua level. Mulai dari U17 ini, U20, nanti akan ada U23 dan tentunya senior. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, harus kita dukung demi kemajuan dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.